mengucapkan selamat jumpa dan sebuah kebanggaan tersendiri, sukacita. Ini ekspresi yang agak spesifik Kristiani, sukacita tersendiri bahwa malam hari ini kita bisa kumpul untuk membincang satu hal, yaitu tradisi cinta dalam doktrin agama. Mungkin saya boleh diizinkan untuk membagi screen share kita malam ini. Oh, silahkan Ibu. Poin pertama adalah apa yang dalam ajaran Kristen, sehingga ketika saya justru memilih kata ajaran, dari spirit asketisme, asketisme inilah kemudian lahir kehidupan seperti biara dalam tradisi Katolik. Tetapi bukan pencarian kesehakikatan dengan Allah, tetapi mencari upaya yang terus-menerus mencari. Jadi dia tidak berkarakter panteistik. Nah, dalam tradisi Kristen Protestan, kenosis Yesus adalah ungkapan cinta kasihnya dan tanda ketaatan Yesus kepada Sang Bapa. Dan Allah telah mengosongkan diri dari segala sifat kealahannya dan mengenakan sifat kemanusiaan dan menderita bersama manusia. Sehingga di dalam ada nilai, di dalam cinta Allah kepada manusia melalui inkarnasi Kristus, ada nilai pengorbanan, sacrifice. Sehingga kemudian Rasul Paulus dalam contoh misalnya dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, aku hidup tetapi bukan aku melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Nah, ini kemudian berkembang dalam sejarah, tentu ini bukan saatnya saya akan bicara banyak tentang sejarah mistisisme, tetapi bahwa ini lalu melahirkan tradisi-tradisi seperti doa meditatif, liturgi-liturgi kontemplatif, juga puasa, diakonia karitatif dalam artian memberi, atau juga diakonia transformatif dalam artian memberi dalam rangka supaya pemberian kita mendapatkan dampak dampak mengubah kehidupan orang yang kita bantu. Nah, keluasan mistisisme dalam perspektif kenotik inilah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kemudian membuat percakapan di seputar mistisisme Kristen itu menjadi sesuatu yang sangat luas. Mistisisme mulai dari mistisisme yang kontemplatif sampai kepada mistisisme sosial. Sehingga seperti istilah praksis itu bagaimana lahir dari refleksi tentang cinta kasih Allah yang akhirnya bermuara kepada cinta kepada sesama. Yang mendorong terjadinya aksi dan melahirkan praksis. Nah, yang kedua, mungkin saya ini adalah kesempatan untuk kemudian memperkenalkan misalnya ajaran apa yang di dalam Kristen disebut dengan ajaran perikerosis dan paham ut omnes unum sint. Contoh misalnya di salah satu bagian yang sangat terkenal dalam gerakan ekumeni atau gerakan penyatuan gereja-gereja dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Yesus mengatakan perkataan ini, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini kemudian ada semacam paham membincang cinta secara spesifik, tetapi kemudian melihat korelasinya dalam frame dan dalam bingkai yang lebih luas. Dan saya sangat mengaminkan bahwa ini tentu mengarah kepada harapan kita bahwa saya kira tadi Pak Ritual mengatakan bahwa ya sebenarnya kita sudah beres pada level esoterik, bahwa kita melihat termasuk cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia itu adalah ruang perjumpaan esoterik yang sebenarnya tidak lagi perlu dipersoalkan dengan latar belakang dengan latar belakang keyakinan apapun itu. Dan meskipun kemudian implikasi ekspresif yang tadi Pak Ustadz Miftah katakan seringkali akhirnya memang membuat kita sadar bahwa membincang cinta ansih di dalam agama akhirnya memang harus dibenturkan
seringkali pada dinding-dinding yang cukup kokoh ketika kita sudah bicara pada level aspek-aspek eksoterik dari agama. Dan saya kira inilah yang menurut saya sekarang ini sedang coba untuk dibangun oleh teman-teman di Al-Hikmah Institute untuk melihat bagaimana ruang esoterik itu lebih memberikan kita space, lebih memberikan kita ruang, tetapi juga energi untuk mengambil bagian secara dinamis di dalamnya. Nah, tadi ya ini menarik. Tetapi kita sudah sangat tertosan dari Ustadz Miftah tadi. Cinta itu ketiadaan rasa benci. Dan menurut terima kasih bahwa Pak Fauzan sudah menempatkan ini dalam frasa itu. Dan ini sangat mirip dengan bagian Alkitab yang saya bacakan tadi, bahwa kalau kamu mengatakan engkau mengasihi orang, mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi engkau membenci saudaramu yang kelihatan, maka kamu menipu diri sendiri, maka kamu adalah pendusta. Tetapi sebaliknya, ini menarik bahwa dikatakan ketika cinta itu adalah ketiadaan rasa benci. Apakah ketika para pencinta ilahi itu, mohon maaf kalau saya membahasakannya tidak persis seperti cara Pak Fauzan mengatakannya, ketika para pencinta itu terpeleset, apakah kemudian Allah yang bersifat cinta, Allah yang bersifat ultimate itu menjadi tergerus karena Allah harus memberikan semacam teguran atau hukuman atau ujian. Kita punya keragaman terma di dalam memberikan penamaan pada cara Allah yang kita pahami adalah cara Allah, atau pada sesuatu yang kita pahami dan kita bahasakan sebagai cara Allah untuk memberikan teguran.